Oke, sekarang pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, Ibu. Sebelum saya mengajar, Ibu ingin tahu kabar kalian bagaimana, sehat? Sehat. Bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Sudah pada makan? Belum. Ada, Bu, mimi cucu. Mimi cucu. Ya, mimi cucu. Ibu sekarang mau absen ya? Ya, Bu. Ridhoi ada. Ya. Supriyadi, Hadir. Ahmad Farza Hadir. hadir. Umi Saroh hadir. Rina Rizkia hadir. Ahmad Baihaqi Hadir, Bu. mana? Ya. Siti Nur Aziza hadir. Zahratun Nikmah ada, Bu. Faisal Arisandi, Hadir, Bu. Kamilatus Suhro Ada, Bu. Adinda Fatimia Hadir. Hosnipa. Saya, Ibu. Oke. Sudah Ibu absen semua ya? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Hari ini Ibu akan mengajar tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sebelum Ibu mengajar, ada yang tahu nggak pengertian cerpen itu apa? Cerita pendek. Cerita Bu, pendek. ceritanya lebih pendek dari novel, Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Siapa yang tahu? Pernah baca cerpen? Pernah, Bu. Pernah ya pastinya. Cerpen itu adalah karya sastra ya, dalam bentuk cerita fiksi. Cerita fiksi tersebut yaitu adalah cerita yang berupa angan-angan saja, hanya ada dalam pikiran, tidak berupa dunia nyata, tidak berupa kisah nyata. Bisa dipahami? Bisa. Bu. Seperti kayak hayalan ya, Bu. Ya, seperti hanya hayalan saja. Pasti kalian kan bertanya-tanya, siapa saja, Bu, yang boleh menulis cerita pendek, ya kan? Ya. Ya. Yang boleh menulis cerita pendek itu siapa saja boleh. Karena cerita pendek ini bersifat hanya hayalan atau angan-angan semata. Jadi apa yang dibaca atau didengar kalian, apa yang dialami oleh kalian itu bisa jadi cerita pendek. Misalkan kalian pergi liburan nih ke rumah nenek, ya kan? Ya. Rumah nenek. Pastinya kan kalian ada cerita, ada peristiwa di dalamnya. Bagaimana peristiwa tersebut, kalian ngapain aja, apa yang dilakukan oleh nenek. Misalkan kalian bantu bantu memasak, bantu memancing kakek, biasanya begitu, memancing bersama kakek, bukan memancing kakek ya, memancing ikan tapi bersama kakek. Oh, iya. Ya, tapi bersama kakek atau mungkin ayah, ya kan? Kalau ayahnya nggak kerja. Ya, Bu. Di dalam cerpen tersebut ada yang namanya struktur cerpen. Ibu tulis. Struktur cerpen ada 6. Yang pertama, kelihatan ya enggak ya? Ya, kelihatan, Bu. Putih, Bu. Kelihatan, Bu. Putih ya? Iya, Bu, kelihatan, Bu. Putih, Bu. Abstrak sekali. Gak ada yang punya speaker. Coba sambil dikocok, Bu. Oh iya. Yang lain, Ibu, itu ada 3 tadi. Oh Bu. iya. Tampak, Bu. Arti juga. Gak ada juga. Ada dong ini. Berarti biasanya begitu. Biasanya baik hati ke Pak Andi. Ada sedikit ya, gak apa-apa. Abstrak. Yang pertama yaitu abstrak. Nah, apa Bu yang dimaksud dengan abstrak? Abstrak di sini ya itu adalah bagian awal dari cerita pendek.
ini bisa saja opsional. Opsional artinya bisa saja ada pada cerpen tersebut, bisa juga tidak ada. Jadi ini bersifat fleksibel. Itu ya. Ya, Paham? Bu. Paham. Yang kedua yaitu abstrak orientasi. Yang kedua yaitu orientasi, yaitu menjelaskan latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga yaitu komplikasi. Jelaskan Bu. Hidup kalau jadinya. Komplikasi. Komplikasi di sini yaitu bagian awal dari permasalahan. Permasalahan yang terjadi. Komplikasi di sini seperti contohnya yaitu ketika misalkan tadi ibu yang ibu katakan tadi pergi memancing. Nah, pergi memancing, tetapi pancingnya ini jatuh ke sungai. Nah, itu kan bagian awal dari sebuah peristiwa atau Konflik. ya, atau konflik. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi. Bagian evaluasi ini yaitu bagian peristiwa yang memuncak, masalah yang memuncak. Misalkan tadi memancing, bagaimana cara mengambil pancing tersebut agar misalkan kalian tidak tahu renang, kalian takut basah, gak bawa baju ya kan, misalkan. Jadi evaluasi di sini berupa peristiwa yang memuncak, masalah yang memuncak. Terus pada akhirnya bagaimana Bu? Pada akhirnya kita sampai ke nomor 5. Evaluasi, orientasi, komplikasi, evaluasi. Yang keempat adalah Yang kelima, Bu. Yang kelima adalah resolusi. Ya, benar. Resolusi. Akhirnya pada sampai kepada resolusi. Resolusi di sini yaitu bagian akhir dari masalah, tetapi belum sampai pada iya, tetapi belum sampai pada apa ya namanya ya, penyelesaiannya. Hanya saja sudah mendapatkan ide nih, bagaimana caranya kita mendapatkan pancing gitu, yang nyebur tadi ke sungai. Mendapatkan ikan. Enggak, tadi masalahnya kan pancingnya jatuh ke sungainya. Yang keenam yaitu bagian koda. Bagian koda. Terdapat yang ada pada koda tersebut. Nah, masalah yang memuncak tadi yang sudah mendapatkan sudah mendapatkan penyelesaian, kita akhirnya pada sampai ke koda, sampai pada titik terakhir dari masalah tersebut. Ini bagian akhir, misalkan ini bagian akhir dari permasalahan, bagian akhir. Contohnya, pesan moral yang dapat diambil dari memancing tersebut adalah kita harus berhati-hati, ya kan? Kita harus berhati-hati dalam memancing. Bagaimana caranya kita tidak tidak terburu-buru. Iya, tidak terburu-buru. Maksudnya pegang pancing dengan baik. Iya, benar. Pegang pancing dengan baik agar tidak jatuh pancingnya. Nah, itu ya yang Ya, dimaksud itu. dengan Koda. struktur cerpen. Setelah struktur cerpen, di sini ada fungsi cerpen. Dicatat ya, ini penting. Ya, Bu. Ibu. Fungsi cerpen. Yang pertama rekreatif. Ada yang
bunyi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Jadi rekreatif di sini tidak hanya menceritakan kehidupan saja, tetapi ada unsur hiburan di sini. Ada unsur lelucon atau sedikit lucu pada cerita tersebut. Yang kedua yaitu estetis. Yang kedua yaitu estetis. Ada nilai estetikanya dalam cerpen tersebut. Ini kesan estetis ini memberikan kepuasan kepada para pembaca. Yang ketiga yaitu deduktif, didaktif. Yang ketiga ada didaktif, yaitu pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Jadi ini memberikan tidak hanya hiburan saja, tidak hanya nilai estetika saja, tetapi ada nilai pendidikan di dalamnya ya, yaitu didaktif tersebut. Yang keempat yaitu moralitas. Yang keempat yaitu moralitas, yaitu nilai baik buruknya yang disampaikan penulis pada cerpen tersebut. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Yang kelima yaitu nilai religius. Fungsi religius. Yang kelima yaitu fungsi religius, yaitu pelajaran yang nantinya bisa digunakan contoh baik oleh para pembaca. Nilai religius. Jadi fungsi cerpen itu ada 5. Yang pertama rekreatif, yang kedua estetis, yang ketiga didaktif, yang keempat moralitas, yang kelima religius. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Tidak ada, lanjut. Tidak ada ya, lanjut ya. Oke. Jenis cerpen sekarang. Sebelumnya abstrak, fungsi cerpen, sekarang ke jenis cerpen. Jenis cerpen yang pertama yaitu cerpen atau cerita pendek atau cerita pendek. Cerita pendek ini panjangnya berkisar antara 500 sampai 700 kata saja. Yang kedua yaitu cerita sedang. Cerita pendek sedang. Ada lagi ya? Cerita pendek sedang yang panjangnya sekitar 700 sampai 700 sampai 1000 kata. Terus yang ketiga yaitu cerita panjang. Novel, Bu. Yang ketiga cerita panjang. Yang panjang katanya berkisar lebih dari 1000 kata. Gitu ya? Lebih dari 1000 kata. Bisa dipahami jenis cerpen? Bisa, Ibu. Bisa ya. Sekarang abstrak sudah, fungsi cerpen sudah, jenis cerpen juga sudah. Sekarang pada unsur intrinsik cerpen dan unsur ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen itu yang pertama adalah tema. Ada yang tahu tema itu apa?
Inti dari cerita. Ya, boleh. Ada lagi? Ada ya. Ada Tema, ya benar yang dikatakan Rina barusan. Inti dari cerita atau gagasan pokok atau ide pikiran yang ada pada cerita pendek tersebut. Yang kedua, alur atau plot. Alur di sini yaitu urutan peristiwa. Urutan peristiwa atau jalannya cerita. Jalannya cerita yang ada pada cerita pendek tersebut. Ya. Yang ketiga, setting, latar atau tempat, di mana, kapan, suasananya bagaimana, itu ya, setting. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh yaitu pemeran utama dan pendukung. Tapi kalau pada cerpen itu tokoh utamanya hanya ada satu saja, hanya ada satu tokoh utama saja. Beda dari novel ya. Kalau novel ceritanya tokoh itu lebih banyak daripada cerita pendek atau cerpen. Yang kelima, watak. Watak ini adalah sifat dari tokoh tersebut. Watak ini ada 3 kategori, yaitu antagonis, protagonis, dan Tritagonis. Antagonis, benar sekali. Ada yang tahu antagonis? Antagonis itu pemeran yang bagaimana? Yang jahat. Yang memiliki karakter jahat. Ya. Kejam, Ibu. Ya, jahat ya. Ya. Terus protagonis Yang baik, memiliki Ibu. yang baik. Sifat yang Yang baik. lembut. Lembut. Kalau tritagonis Penengah. Keduanya mungkin, Ibu. ya netral ya, bersifat netral. Ya. Kadang baik, kadang buruk gitu ya. Ya. Yang keenam yaitu sudut pandang atau point of view, yaitu cara pandang pengarang. Cara pandang pengarang dari sudut pandang pertama, seperti contoh aku di situ. Terus sudut pandang orang ketiga, yaitu seperti contoh dia atau kamu gitu ya. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat di sini yaitu pesan moral. Pesan moral yang disusun oleh pengarang tersebut yang ada pada cerita pendek. Yang terakhir yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di sini ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang di sini yaitu pengalaman pribadi. Seperti yang Ibu contohkan tadi, pengalaman pribadi kalian, misalkan pergi ke rumah nenek, berlibur bersama teman-teman, ya kan? Ya, ke kebun binatang, Ibu. Ya. Terus yang kedua yaitu masyarakat. Yang ketiga biografi atau biodata atau riwayat hidup. Yang keempat aliran sastra, yaitu mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan. Yang kelima yaitu kondisi psikologis, keadaan senang, sedih, suka, duka, gitu ya. Ya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Saya tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Ngerti Bu. Sudah ngerti. Ngerti ya? Ya Bu. Ibu, Ya? perbedaan cerpen sama novel itu gimana, Bu? Oh ya. Perbedaan novel sama cerpen seperti yang Ibu katakan tadi ya. Kalau cerpen itu hanya satu kali baca saja, hanya satu duduk saja. Ya, beda dari novel. Kalau novel itu kalau cerpen tokohnya hanya satu saja tokoh utamanya. Kalau novel itu banyak tokoh utamanya dan lebih panjang ceritanya. Alur ceritanya itu campur. Kalau cerita pendek itu hanya satu kejadian saja, tapi kalau novel itu banyak kejadian. Ya, Pak bisa paham? Paham, Bu. Paham. Ada lagi Ada Bu. yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, Ibu. Ada katanya Bu. Siapa? Supriyadi. Ya, Ada Bu. ada enggak ya? Tidak ada, Ada Ibu. enggak? Enggak ya, enggak ada. Ibu di sini ada contoh
nanti Ibu bacakan, nanti kalian mengidentifikasikan apakah ini orientasi termasuk orientasi. Oh ya Bu, siap Orientasi, Bu. komunikasi. Menganalisis Bu. Ya. Baik Ibu. Judulnya yaitu Ketika Laut Marah. Laut Marah Bu. Sedang Ya. dipahami Bu. Ketika laut marah. Sudah 4 hari nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari hujan lebat turun. Gemuruh gelombang tiupan angin kencang di kegelapan malam seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang murka. Laut sedang marah. Bahkan bintang-bintang pun seolah tak berani menampakkan diri. Nelayan-nelayan miskin yang menggantungkan rezekinya pada laut setiap hari bersusah hati. Ibu-ibu nelayan terpaksa merelakan menjual emas simpanannya yang hanya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Itu termasuk orientasi apa abstrak? Abstrak. Yakin abstrak? Yakin abstrak? Abstrak Ibu. Abstrak Bu. Salah ya. Itu termasuk orientasi. Oh iya, orientasi Bu. Ya, Enggak, Bu. termasuk orientasi. Oh Kenapa? ya, oh ya Bu. Itu termasuk orientasi. Nah, namun selama hari-hari sulit itu ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti para tetangganya. Itu termasuk apa? Orientasi Bu. Orientasi tadi kan sudah. Komunikasi. Komunikasi, Bu. Komunikasi. Sudah Ya, masuk Bu. komunikasi. Iya kan, sudah masuk kepada tahap permasalahan. Lanjut. Ibu hanya baca ya. Iya Bu. Ya. Pak Ius terdiam sejenak, sosok tubuhnya yang hitam kukuh melangkah keluar rumah, memandang ke arah pantai dan memandang langit. Nun jauh di sana, segumpal awan hitam menjanjikan cuaca buruk nanti petang. Itu termasuk apa? Komplikasi. Komplikasi. Kira-kira jam 4 petang Pak Yus keluar rumah dan memandang ke pantai. Laut tenang, angin bertiup sepoi-sepoi dan daun pohon kelapa gemersik ringan. Itu termasuk Evaluasi. termasuk Orientasi. Resolusi. Bu. Oh Ibu minta. termasuk resolusi. Oke. Ibu ada tugas untuk minggu depan. Untuk minggu depan PR buat kalian ya. Minggu depan Ya, lebaran Bu. Bu. Ya Bu. Gak apa-apa minggu depan. Minggu depan lebaran. Minggu depan lagi pas masuk ya. Kalian menulis sebuah cerpen. Menulis sebuah cerpen yang dialami oleh kalian sendiri atau yang dialami oleh kehidupan sehari-hari kalian. Dibuat cerpen ya. Ya Bu. Ya Bu. Dibuat cerpen. Ibu lihat nanti minggu depan. Ya Bu ya. Minggu depan. Ya Bu. Ya, kalau minggu depan nggak selesai, kalian nggak boleh masuk kelas. Ya, Oke Bu. Bu. Oke. Ya Bu. Jadi pembelajaran pada hari ini kesimpulannya yaitu cerita cerpen ini adalah cerita Ya. karya Pendek. sastra, cerita pendek ya, cerita pendek Yang yang hanya terdiri dari 500 sampai 700 kata. ya benar. Ya Bu. Itu ya. Ya Bu. Ya Bu. Paham ya? Ya, Paham, Bu, Ibu. paham. Oke. Itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Ya. Kita akan membahas tentang tugas cerpen tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kalian ya. Soalnya Ya, sekarang Bu. lagi musimnya orang sakit. Sendiri. Ya Bu. Oke. Ibu keluar kelas ya. Ya Bu.